Patrick Kluivert panggil 30 pemain timnas Indonesia untuk laga lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 30 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Cina dan Jepang di dua laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini merujuk kepada 30 nama pemain yang juga dipanggil Patrick Kluivert saat timnas Indonesia menantang Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Awalnya, Patrick Kluivert memanggil 27 nama untuk dua laga melawan Australia dan Bahrain. Jumlahnya menjadi 30 nama setelah menyertakan 3 nama yang saat itu dalam proses perpindahan federasi, yakni Emil Audero, Joey Pelupesi dan Dean James. 1. 4 pemain timnas Indonesia alami cedera. Jelang menghadapi Cina, 5 Juni 2025, dan Jepang, 10 Juni 2025, 4 pemain timnas Indonesia mengalami cedera. Mereka ialah Kevin Dix, FC Copenhagen, Dean James, Go Ahead Eagles, Shane Patinama, KAS Eupen, dan Ragnar Oratmangoen, FCV Dender. Dean James yang mengalami masalah hamstring, sudah mulai berlatih mandiri bersama sang klub. Berhubung masih ada waktu 1,5 bulan lagi, ada peluang Dean James pulih dari cedera. Sementara Shane Patinama belum diketahui secara pasti cedera yang dialami. Bagaimana dengan Ragnar Oratmangoen? Ex-pemain Go Ahead Eagles ini terinfeksi virus dalam beberapa minggu terakhir dan disinyalir pulih dalam waktu dekat. Nasib apes dialami Kevin Dix. Pemain yang akan gabung Borussia Mönchengladbach per 1 Juli 2025 ini dikabarkan cedera hamstring hingga akhir musim ini. Ada potensi, Kevin Dix absen saat timnas Indonesia bersua Cina dan Jepang. 2. Timnas Indonesia TC di Bali jelang lawan Cina dan Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali sebelum melawan Cina dan Jepang. TC memungkinkan digelar karena mayoritas pemain diaspora sudah menyelesaikan kompetisi bersama klub masing-masing pada pertengahan Mei 2025. Ambil contoh Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, yang akan menyelesaikan pertandingan pamungkas bersama Venezia FC pada Minggu, 25 Mei 2025. Hal itu berarti, TC di Bali bisa digelar sekira 1 minggu. Berikut prediksi daftar 30 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga timnas Indonesia versus Jepang. Kiper, Martin Paes, Nadeo Argawinata, Emil Audero, Hernando Ari. Back, Jay Itzes, Nees Hilgers, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Justin Hubner. Kelvin Verdong, Elkan Bagot, Dean James, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Kevin Dix, Pratama Arhan. Gelandang, Ivar Jenner, Tom Haye. Nathan Choaon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi. Depan, Yakob Sayuri, Eliano Rogers. Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Ula Romeni, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, Septian Bagaskara. Hai pecinta Garuda. Setelah bela timnas Indonesia, Kelvin Verdong temukan fakta ini. Back NEC Nijmegen, Kelvin Verdong, mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang fanatik dengan sepak bola. Verdong sudah beberapa kali memiliki pengalaman bertugas bersama timnas Indonesia. Dia tercatat sudah tampil dalam 9 laga dengan catatan 5 laga kandang dan 4 tandang. Suporter timnas terbukti selalu memberikan dukungan di mana saja mereka bermain. Sosoknya sendiri sukses memberikan penampilan solid saat melakukan debut melawan Filipina dan mendapatkan banyak respons positif. Kelvin Verdong menjelaskan bahwa dia selalu memiliki kedekatan dengan tanah airnya. Dia memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang lahir di Aceh. Hal ini jadi salah satu alasan dia bisa membela skuad Garuda menurut aturan FIFA. Ayah saya lahir di sana, jadi begitulah yang terjadi, kata Kelvin Verdong.
Setelah muncul kabar dia bersedia membela Indonesia, media sosialnya langsung ramai mendapatkan dukungan. Verdong melihat bahwa kondisi ini menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat selalu hadir untuk memberikan dorongan bagi mereka. Selain itu, dalam beberapa momen, dia mengamati bahwa ada banyak anak-anak muda yang menggantungkan mimpi di sepak bola. Hal tersebut yang akhirnya memberikan energi tersendiri bagi semua pemain di skuad Garuda. Saya menerima lebih banyak pesan di media sosial. Kemudian saya mulai memikirkannya. Anda juga melihat semakin banyak anak laki-laki yang mengarah ke sana. Saya melihat bahwa mereka juga mulai bermain untuk sesuatu dan hal itu juga sangat penting. Lanjutnya, Verdong akhirnya menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang fanatik dengan sepak bola. Terbukti, dukungan untuk timnas selalu mengalir dan setiap kali mereka bermain kandang, ada puluhan ribu supporter yang hadir. Mereka juga memiliki harapan tinggi agar timnas bisa selalu berprestasi di ajang internasional. Ini jadi keunikan tersendiri dan hal tersebut didapatkan saat sudah berseragam timnas. Di sana sangat aneh. Orang-orang di sana benar-benar tergila-gila pada sepak bola. Banyak orang yang tinggal di sana, hampir 300 juta jiwa, tutup Verdong. Geliat penambahan pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia mendapat sorotan media Cina, Xinhua. Nama-nama pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa tak hanya mulai populer di Indonesia, tetapi juga di Cina. Hal ini terkait dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3, Indonesia akan bertemu dengan Cina pada pertemuan kedua, tepatnya di bulan Juni 2025. Tim nasional Cina akan menghadapi kesulitan dalam pertandingan menghadapi Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, demikian judul yang ditampilkan Xinhua. Kedatangan pemain keturunan di skuad timnas Indonesia membuat kekuatan baru sehingga dianggap sebagai alarm kewaspadaan untuk Cina. Tingkat rivalitas antara kedua tim dalam waktu dekat mungkin akan berbeda karena keduanya mengalami banyak perubahan, tulis Xinhua. Tidak bisa dipungkiri, program naturalisasi yang tengah dilakukan PSSI memang berdampak instan pada kemajuan timnas Indonesia. Terbukti, pasukan Patrick Kluivert yang diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi mampu tampil impresif dalam ajang bergengsi. Kita bisa melihat apa yang terjadi di sepak bola Indonesia, khususnya di tim nasional, mereka melakukan perubahan yang sangat pesat, tambahnya. Kami pikir mereka, Indonesia, akan terus menambah pemain keturunan berkualitas, tentu itu akan sangat mengkhawatirkan, lanjutnya. Jika kita tidak bisa bersiap dengan baik maka jangan heran jika Indonesia mengalahkan kita, tegasnya. Pelatih tim ASEAN All Stars, Kim Sang-sik makin pusing dengan kabar terkini di skuadnya. Sejauh ini, sudah ada 17 nama yang diumumkan ke publik. Rinciannya, ada 2 kiper, 6 bek, 5 gelandang, dan 4 striker. Tim ASEAN All Stars bakal melawan Manchester United dalam laga eksibisi di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada 28 Mei 2025. Tim ASEAN All Stars bakal dilatih oleh Kim Sang-sik. Kim Sang-sik bakal memanggil 23 pemain untuk menghadapi Manchester United. Timnas Indonesia sudah mengirim perwakilannya. Ada 2 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil ke tim asuhan Kim Sang-sik. Keduanya adalah Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Keduanya membela Timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024. Total ada 9 negara yang sudah mengumumkan perwakilannya. Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Indonesia sudah mengumumkan perwakilannya masing-masing. Tinggal Filipina dan Singapura saja yang belum mengumumkan perwakilannya ke skuad ASEAN All Stars. Namun, kabar buruk datang dari negeri jiran, Malaysia. Sebelumnya, Malaysia telah mengumumkan nama Dominic Tan, Haziq Nazli, dan Sergio Aguero ikut ke skuad ASEAN All Stars. Media asal Malaysia, Astro Arena,
mengabarkan bahwa ada 2 pemain Harimau Malaya mengundurkan diri. 2 nama tersebut berasal dari posisi bertahan. Haziq Nazli dan Dominic Tan kemungkinan bakal jadi pemain yang mundur dari skuad All Stars. Keduanya memang sama-sama merupakan pemain bertahan. Astro Arena mengabarkan bahwa perwakilan Malaysia sudah menyiapkan pengganti. Namun, posisi mereka akan diisi oleh pemain pengganti, dengan 2 nama bermain di posisi bertahan. Masih belum diketahui siapa pengganti dari kedua pemain tersebut di skuad ASEAN All Stars. Baik, kita nantikan siapa pengganti dari timnas Malaysia tersebut. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga membeberkan pihaknya sedang mendekati pemain keturunan untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Dalam beberapa pekan terakhir, gencar diberitakan PSSI sedang berupaya untuk menaturalisasi pemain-pemain keturunan yang sedang berkiprah di Eropa. Terutama setelah pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, terbang ke Eropa untuk memantau sekaligus mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Beberapa di antaranya adalah Pascal Struijk, Jenson Slate, dan Givay Roreat. Tak banyak diberitakan, namun Kluivert pun sudah mengakui bahwa dirinya tertarik untuk menaturalisasi Givay Roreat yang bisa bermain di beberapa posisi seperti bek kiri dan bek kanan. Givay Roreat memang sedang berusaha dinaturalisasi, namun kita sedang melihat apakah dia masih eligible, ujar Kluivert. Saya juga sudah lihat langsung performa dia dan sangat baik, jadi bisa untuk membantu timnas Indonesia, tambahnya. Terkait kemungkinan Givay Roreat untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia, Exco PSSI akhirnya angkat bicara. Sesuai kata Pak Ketua Umum, PSSI Erick Thohir, mudah-mudahan ada pemain yang diproses dalam waktu dekat, ujar Arya dikutip dari Antara. Namun Pak Ketum ingin merahasiakan semua langkah yang akan dilakukan PSSI, lanjutnya. Arya menambahkan, proses naturalisasi perlu proses yang sangat panjang dan memakan cukup waktu untuk dieksekusi. Dia pun menegaskan, PSSI tidak akan mengonfirmasi pemain keturunan akan dinaturalisasi atau tidak jika belum benar-benar fix. Termasuk soal Givay Roreat yang namanya dibicarakan oleh Patrick Kluivert untuk dinaturalisasi. Saya tidak mau ngomong mengenai Givay Roreat, yang pasti kita kalau dia belum mengirim data-data ke PSSI kita tidak mau ngomong. Kita tidak mau janji karena ada prosesnya. Ya semua ada prosesnya, ucapnya. Tak hanya timnas Rusia, timnas Norwegia ternyata ikut ajak timnas Indonesia gelar pertandingan persahabatan. Sebelumnya, ada rumor timnas Rusia ingin mengajak timnas Indonesia untuk menggelar pertandingan persahabatan pada bulan September 2025 mendatang. Tak hanya Rusia, ternyata timnas Norwegia pun antri ingin melakoni laga uji coba dengan timnas Indonesia. Dalam laporan media Norwegia, Norway Sport, pelatih kepala timnas Norwegia, Ståle Solbakken mengungkapkan bahwa negaranya ingin menggelar pertandingan uji coba, termasuk melawan timnas Indonesia. Kendati begitu, Ståle Solbakken juga masih belum bisa memastikan kapan waktu ideal untuk menggelar pertandingan tersebut. Sebab, ia masih melihat jadwal pertandingan tim nasional Norwegia dan juga timnas Indonesia. Saya pribadi sangat tertarik melakoni laga persahabatan dengan negara di Asia seperti Indonesia, kata Ståle Solbakken. Saya dan federasi akan mencoba menghubungi Federasi Indonesia di waktu dekat. Semoga semua berjalan sesuai rencana, lanjutnya. Mes Hilgers melambung tinggi nilai Transfermarkt jadi perhatian media Belanda, El Nyinyir ditawar Bologna ikut UCL. Nilai Transfermarkt Mes Hilgers melambung tinggi di FC Twente. Bek timnas Indonesia ini menjadi perhatian media Belanda. Mes Hilgers yang memulai karir sebagai pesepak bola profesional di 2020, terus mengalami lonjakan prestasi yang membuat harga pasarnya meroket, sejak menjadi bagian pemain timnas Indonesia. Pemain kelahiran Amersfoort, Belanda yang mempunyai darah Indonesia dari neneknya, Mahija Muchtar kelahiran Jakarta, namun memiliki akar keluarga dari Manado, Sulawesi Utara, menyita perhatian media Belanda. Melalui situs resmi klub, Twente Insite melaporkan daftar pemain termahal di klub FC Twente, termasuk Mes Hilgers. Mes Hilgers rupanya masuk jadi salah satu nama yang punya nilai tinggi di tim Eredivisie, dengan menempati urutan ketiga. Melesatnya harga pasar Mes Hilgers rupanya tak lepas dari momen ketika ia mulai berseragam timnas Indonesia. Mes Hilgers mencatat debut di timnas Indonesia pada 10 Oktober 2024 lalu saat melawan di kandang Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. 4 hari berselang, situs Transfermarkt mencatat peningkatan tajam terhadap valuasi sang pemain.
Pada 31 Mei 2024, Maes Hilgers tercatat memiliki nilai 7 juta euro atau setara 134,1 miliar rupiah. Selang 5 bulan, nilai El Nyingir julukan Maes Hilgers kembali melesat ke 10 juta euro atau senilai 191,5 miliar rupiah, dan kini angkanya kembali ke 7 juta euro. Padahal saat promosi ke tim utama FC Twente pada 2020 lalu, valuasi Maes Hilgers hanya 75.000 euro atau 1,4 miliar rupiah dengan kurs saat ini. Valuasi bek 23 tahun itu meningkat lebih dari 100 kali lipat dalam 4 tahun. Peningkatan harga sang pemain tak lepas dari performanya yang memang konsisten bersama FC Twente. Maes Hilgers bahkan tercatat sudah membukukan 100 penampilan bersama tim yang dibelanya sejak akademi. Begitu juga dengan karirnya di kancah internasional, Maes Hilgers sukses jadi pilihan utama di timnas Indonesia sejak resmi dinaturalisasi. Meski penampilannya sempat terkendala cedera hamstring, ia tetap jadi pilihan di timnas Indonesia. Kontrak Maes Hilgers bersama FC Twente akan berakhir Juni 2026, dan jika tidak menjualnya akhir musim ini, maka Twente harus melepaskannya secara gratis pada 2026. Kondisi itu membuat Maes Hilgers kini santer dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa seperti Valencia, Sevilla, Feyenoord, hingga Como di Liga Italia. Bahkan, rumor Maes Hilgers diminati klub Liga Serie A Bologna dan kini masih dalam tahap negosiasi. Menurut laporan media ternama Italia La Gazzetta dello Sport, Bologna bisa merekrut Jay Itzes bersama bek timnas Indonesia lainnya. Maes Hilgers sebagai paket pelengkap lini pertahanan mereka. Kabar kepindahan Maes Hilgers semakin santer pasalnya pemain belakang ini digadang-gadang tengah dalam kondisi puncak dengan usia yang masih muda. Serta pengalaman di kompetisi Eropa membuatnya dinilai sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Bologna sendiri saat ini sedang berada di posisi keempat klasemen Serie A 2024-2025 dan berpeluang besar lolos ke Liga Champions musim depan. Bahkan jika tidak lolos ke UCL, Bologna berpeluang besar mentas di kompetisi kasta kedua, Europa League musim depan. Jadi untuk menghadapi ketatnya kompetisi Eropa, kebutuhan akan pemain berkualitas dan muda menjadi prioritas utama Bologna FC. Selain itu juga usia Maes Hilgers yang tergolong masih muda yakni 23 tahun, membuat dirinya bisa disebut proyek jangka panjang yang menjanjikan. Maes Hilgers sendiri dikabarkan hanya dibanderol sekitar 11 juta euro atau 121 rupiah. 67 miliar oleh FC Twente karena masa kontraknya yang akan segera habis. Performa Maes Hilgers bisa dibilang merupakan salah satu pemain yang berhasil bermain impresif di FC Twente musim ini. Maes Hilgers tercatat telah menjadi pilar penting di FC Twente di Eredivisie dan turut berlaga di Liga Eropa dengan total 29 laga dengan 2 gol dan 1 assist di semua ajang. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes ingin kapten timnas Indonesia. Jay Itzes main di pertandingan ASEAN All-Star versus Manchester United. Klub raksasa Liga Inggris, Manchester United, dipastikan akan menyapa kembali jutaan penggemarnya di Asia Tenggara dengan melakoni laga uji coba melawan tim gabungan ASEAN All-Stars. Pertandingan tersebut akan digelar pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, dengan kapasitas mencapai 84.000 penonton. Laga ini menjadi bagian dari tur akhir musim Manchester United di Asia, setelah menyelesaikan pertandingan terakhir Liga Premier Inggris 2024-2025 melawan Aston Villa di Old Trafford pada 25 Mei. Setelah bertanding di Malaysia, Setan Merah dijadwalkan melanjutkan tur dengan menghadapi tim Hong Kong di Hong Kong Stadium pada 30 Mei 2025. AFF memastikan akan memanggil pemain dari negara-negara Asia Tenggara, beberapa nama sudah diumumkan dipanggil. Tentu tidak semua federasi mau menyertakan pemain terbaiknya. Indonesia misalnya, dikabarkan tidak melepas bintang utamanya karena masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun ada yang menarik, Kapten Manchester United, Bruno Fernandes sangat ingin melawan bintang timnas Indonesia, Jay Itzes. Ada satu pemain timnas Indonesia yang menarik perhatian, saya pikir dia, Jay Itzes, bisa bermain di ASEAN All-Star, kata pemain berkebangsaan Portugal. Tentu ini sangat menarik, yang pasti banyak penggemar yang menanti pertandingan ini, tegasnya.